Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 2 episode 7, di mana kali ini para dokter harus menangani kasus seorang pria yang hanya memiliki satu ginjal dan harus hancur akibat pekerjaannya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Lea dan Dr. Murphy sedang ke toko hewan peliharaan. Mereka berdua mencari hewan peliharaan yang mereka berdua sangat sukai. Setelah memilih-milih beberapa hewan, akhirnya mereka memutuskan untuk memelihara seekor ikan. Ikan itu diberi nama Hubert. Dr. Murphy dan Lea sangat memperhatikan sekali kondisi Hubert dari makanan hingga air yang digunakan agar Hubert tetap hidup. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Brown sedang menemui teman kuliahnya yang bernama Kay. Kay memiliki seorang suami yang juga teman kuliah dari Kay dan Dr. Brown yang bernama Das. Kay ini memiliki kanker ovarium stadium 4 sejak tahun lalu dan umurnya kini paling lama adalah 1 bulan. Saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba saja Kay mengalami kesakitan yang luar biasa. Dr. Brown dengan sigap membawa Kay ke rumah sakit. Dr. Brown memutuskan untuk menemui Dr. Melendez untuk meminta tolong melakukan pembedahan walaupun Dr. Brown tahu bahwa Dr. Melendez sedang marah kepada Dr. Brown. Dr. Brown menjelaskan jika Kay hanya memiliki umur 1 bulan lagi dan dari hasil CTI Kay sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Namun Dr. Brown ingin agar rasa sakit yang dirasakan oleh Kay berhenti. Rasa sakit ini dikarenakan ada salah satu kanker ovarium yang menempel di diafragma Kay. Dr. Brown meminta agar dilakukan operasi laparoskopik debulking karena jika dilakukan pembedahan sangat tidak mungkin karena banyaknya pembuluh darah yang telah terkena kanker. Operasi laparoskopik debulking merupakan prosedur bedah dengan membuat beberapa sayatan di dinding perut. Sayatan itu digunakan untuk memasukkan alat untuk mengikis kanker yang ada pada di diafragma Kay. Jadi laparoskopik debulking ini hanya membuat Kay menjadi tidak merasakan sakit sedangkan umurnya tetap tinggal 1 bulan. Dr. Melendez akhirnya setuju untuk melakukan operasi tersebut pada Kay. Dr. Melendez, Dr. Park, dan Dr. Brown akhirnya menemui Kay. Dr. Melendez menjelaskan jika dirinya dan Dr. Park akan melakukan operasi pada Kay untuk menghilangkan rasa sakit pada Kay. Kay tidak setuju dengan hal itu karena dirinya ingin yang melakukan operasi pada dirinya adalah Dr. Brown. Karena menurutnya Dr. Brown adalah orang yang sangat perhatian padanya dan Kay sangat percaya kepada Dr. Brown. Dr. Melendez akhirnya dengan sangat terpaksa mengatakan jika dirinya akan melakukan operasi bersama Dr. Park dan Dr. Brown. Akhirnya Dr. Melendez, Dr. Park, dan Dr. Brown melakukan operasi pada Kay. Saat dilakukan operasi ternyata mereka menyadari jika kanker itu bukanlah ada di diafragma pada Kay melainkan hanya di perut. Jika kondisinya seperti ini kemungkinan Kay dapat hidup lebih lama yaitu 6 bulan lagi namun harus dengan perawatan high-tech. Perawatan high-tech adalah mengangkat kanker yang bisa diangkat lalu diberikan infus pada perut dengan larutan kemoterapi selama 90 menit. Mengetahui hal itu tentu Dr. Brown sangat senang. Lalu kita diperlihatkan Kay yang telah sadarkan diri. Para dokter menjelaskan jika Kay dapat dilakukan operasi perawatan high-tech agar memperpanjang umur dari Kay menjadi 6 bulan. Namun tentu operasi itu ada resikonya yaitu kematian. Awalnya Das menolak hal itu karena ia tidak mau mengambil resiko karena Das hanya ingin menikmati hari-harinya bersama Kay selama sebulan. Dr. Brown meyakinkan kepada Das bahwa operasi ditangani oleh Dr. Melendez yang memiliki kemampuan bedah yang sangat hebat. Das yang mendengar hal itu akhirnya luluh dan mau menyetujui agar Kay dilakukan operasi perawatan high-tech. Sebelum melakukan operasi perawatan high-tech, Kay harus dilakukan CTA terlebih dahulu untuk memastikan keadaan Kay. Kay yang mengetahui umurnya tidak panjang lagi dan takut jika operasi high-tech-nya gagal meminta agar Dr. Brown mau menikah dengan Das saat Kay mati. Tentu hal itu ditolak oleh Dr. Brown dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Saat mereka berdebat ternyata Dr. Park mendengar semua itu dan meminta mereka cepat menyudahi obrolan mereka karena CTA akan dilakukan pada Kay. Akhirnya Kay dilakukan CTI. Dr. Park yang mengetahui semuanya mencoba mengejek Dr. Brown dengan mengatakan bahwa Das orang yang baik. Namun Dr. Brown dengan tegas tidak mau membahas hal bodoh itu. Lalu kita diperlihatkan Kay yang telah dilakukan CTI dan kini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Brown. Kay membahas penawarannya yang memberikan Das kepada Dr. Brown. Dr. Brown menjelaskan bahwa ia tidak mau membahas apapun kecuali tentang operasi perawatan high-tech yang akan dilakukan esok hari. Kay terus memaksa Dr. Brown dan mengatakan bahwa Das adalah orang baik dan sangat cocok dengan Dr. Brown. Dr. Brown terus menolak dan memohon agar tidak membahas hal bodoh itu lagi.
Akhirnya Kay meminta Dr. Brown berkencan sekali saja dengan Das, dan Kay berjanji tidak akan membahas lagi setelah mereka berdua berkencan. Karena terus dipaksa dan akhirnya Dr. Brown pun setuju. Kita pun diperlihatkan Das dan Dr. Brown sedang berkencan untuk memenuhi permintaan dari Kay. Mereka berdua tentu sangat terlihat canggung dan menyelesaikan makan malam secepat mungkin. Esok harinya Kay pun akan dilakukan operasi. Das terlihat sangat khawatir dan mencoba menguatkan Kay. Das terlihat sangat mencintai Kay. Das pun meninggalkan Kay untuk dilakukan operasi. Saat ingin dibawa ke ruang operasi, Kay langsung menanyakan perasaan Dr. Brown kepada Das setelah berkencan tadi malam. Tentu Dr. Brown tidak mau membahas hal itu, karena sekarang Dr. Brown fokus untuk operasi Kay. Kay terus memaksa agar Dr. Brown mau menikah dengan Das ketika Kay mati, karena Kay merasa sangat tahu apa yang terbaik untuk Dr. Brown. Dr. Brown terlihat sangat kesal karena dirinya tidak mau diatur tentang suaminya nanti dan hanya dia yang tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Mereka berdebat panjang hingga akhirnya Kay merasa sakit hati dengan Dr. Brown yang tidak mau memenuhi permintaannya. Kay pun meminta agar dirinya langsung dilakukan operasi dan tidak ingin berdebat lagi bersama Dr. Brown. Operasi perawatan HIPEC pun dilakukan dan operasi berjalan dengan sangat lancar dan kini umur dari Kay sekitar 6 bulan lagi. Lalu kita diperlihatkan Kay yang telah sadarkan diri dan ditemani oleh Das. Dr. Brown menghampiri Kay dan meminta maaf. Tentu Kay juga merasa bersalah dan meminta maaf juga. Dr. Brown menjelaskan jika saat ini Kay sedang sekarat dan tidak adil jika Kay masih mementingkan perasaan orang lain. Dr. Brown menjelaskan jika Kay tidak harus menanggung rasa sakit penyakitnya sendiri karena masih banyak yang cinta dengan Kay. Das adalah orang yang akan menemani Kay hingga akhir hayat Kay, tanpa harus memikirkan bagaimana Das setelah Kay mati. Kay pun akhirnya bisa menerima itu semua dan terlihat Das sangat setia menemani sisa umur dari Kay. Setelah berbicara panjang dengan Kay, Dr. Brown pun menemui Dr. Melendez. Dr. Brown sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Dr. Melendez untuk meningkatkan umur dari Kay. Namun di sini kita diperlihatkan jika Dr. Melendez tetap tidak mau jika selanjutnya Dr. Brown ikut dalam pembedahannya. Dr. Melendez tetap merasa jika Dr. Melendez tidak bisa bekerja sama dengan Dr. Brown. Dr. Brown pun meninggalkan Dr. Melendez. Lalu kita diperlihatkan seorang pasien laki-laki yang bernama Santiago dan datang bersama saudaranya yang bernama Armando. Santiago mengalami kecelakaan kerja saat memegang pistol paku yang membuat panggulnya terkena luka tusukan akibat paku yang tertancap hingga sangat dalam. Karena paku ini berada dalam tubuh Santiago, akhirnya Dr. Lee memutuskan untuk melakukan operasi pada Santiago. Saat operasi, paku yang ada di dalam tubuh Santiago pun dikeluarkan, namun ternyata paku itu menancap di ginjal hingga menghancurkan ginjal milik Santiago. Ginjal Santiago tidak bisa diselamatkan. Dr. Lee memutuskan mengangkat ginjal yang hancur itu dan membiarkan Santiago hidup dengan satu ginjal. Dr. Murphy ternyata dari awal telah menyadari jika Santiago hanya memiliki satu ginjal. Dr. Lim dan Dr. Resnick sangat kaget mendengar hal itu dan coba mengecek ginjal dari Santiago. Ternyata Santiago benar-benar hanya memiliki satu ginjal dan disimpulkan jika Santiago lahir dengan hanya satu ginjal. Akhirnya ginjal dari Santiago dilakukan pencangkokan. Namun ini tidak akan bertahan lama hingga para dokter harus menemukan ginjal yang masih bagus untuk didonorkan kepada Santiago. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Resnick sedang melihat kondisi ginjal Santiago yang telah dicangkok. Ginjalnya sudah dicangkok dengan baik, namun tentu saja mereka harus menemukan ginjal baru untuk menggantikan ginjal Santiago. Saat mereka sedang menganalisa, tiba-tiba saja Lea menghubungi Dr. Murphy. Lea menjelaskan jika dirinya memutuskan untuk cuti kerja dan menjaga Huber karena Huber terlihat berbeda seperti bosan. Tentu Dr. Murphy membantah hal itu karena Huber hanya seekor ikan, tidak mungkin merasakan bosan dan mematikan handphonenya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Resnick dan Dr. Murphy menemui Armando. Dr. Resnick dan Dr. Murphy menjelaskan bahwa ginjal dari Armando sangat cocok untuk didonorkan kepada saudaranya yaitu Santiago. Dr. Murphy menjelaskan semua resiko yang mungkin terjadi dan meminta Armando mau menandatangani surat persetujuan menjadi donor ginjal untuk Santiago. Armando mau menandatangani surat persetujuan itu dengan syarat yaitu Santiago mau menjual perusahaan warisan ayahnya yang diwariskan ke Santiago. Lalu kita diperlihatkan Armando dan Santiago sedang berdebat panjang karena Santiago tidak mau menjual perusahaan warisan tersebut apapun alasannya. Armando menjelaskan bahwa perusahaan tersebut ada yang mau beli dengan harga yang sangat tinggi, namun Santiago tetap kekeh dengan keputusannya bahwa tidak mau menjual perusahaan warisan ayahnya. Akhirnya Armando juga menolak memberikan ginjalnya pada Santiago.
Dr. Resnick dan Dr. Marvi meminta berbicara bersama Armando. Dr. Resnick meminta agar Armando mau mendonorkan ginjalnya karena Santiago adalah saudaranya sendiri dan mungkin Santiago akan mati jika tidak mendapatkan ginjal baru. Armando tetap tidak mau karena menurutnya yang dia berikan ke Santiago sangat berharga, yaitu ginjal, namun Santiago tidak mau menuruti permintaan Armando, yaitu menjual perusahaan warisan ayahnya. Karena Dr. Resnick dan Dr. Marvi tidak bisa membujuk Armando, akhirnya mereka menemui Santiago. Dr. Resnick dan Dr. Marvi mencoba membujuk Santiago untuk menjual perusahaan warisan ayahnya untuk tetap hidup. Santiago menolak hal itu karena ayahnya telah membangun perusahaan itu dari nol. Ayahnya telah mempercayakan perusahaan itu kepada Santiago dan ia tidak mau mengecewakan ayahnya dan lebih baik mati. Namun saat Santiago berbicara, tiba-tiba saja daerah bagian yang diinfus pada Santiago bermasalah. Dr. Marvi mencoba mengeceknya dan menyadari jika cangkok pada ginjal Santiago gagal dan harus mendapatkan ginjal baru. Para dokter pun menolong Santiago sebisanya agar Santiago dapat bertahan. Dr. Resnick pun menyarankan agar mencari donor ginjal lain walau tentu sangat sulit, yaitu peluangnya 1:100.000. Ternyata Dr. Resnick melakukan hal itu bukan untuk mencari donor ginjal baru, tetapi untuk membuat Armando merasa malu karena banyak dari keluarga mereka yang mau mendonorkan ginjalnya. Jika Armando merasa malu, kemungkinan besar Armando akan berubah pikiran. Lalu kita diperlihatkan banyak dari keluarga mereka yang datang untuk menguji apakah ginjal milik mereka cocok dan bisa jadi pendonor untuk Santiago. Dr. Resnick langsung menghampiri Armando dan mencoba membuat Armando malu dengan niat para keluarga mereka yang mau mendonorkan ginjal tanpa permintaan apapun. Dr. Resnick juga mengatakan bahwa Armando tidak punya hati karena lebih baik saudaranya meninggal hanya untuk menjual perusahaan. Dr. Resnick pun meninggalkan Armando bersama Dr. Marvi. Namun saat Armando ingin meninggalkan Dr. Marvi, tiba-tiba Dr. Marvi mengatakan bahwa Santiago tidak mau menjual perusahaannya karena tidak mau mengecewakan permintaan ayah mereka dan lebih baik mati. Armando yang mendengar hal itu membantah dengan tegas karena ayahnya sudah kecewa dengan Armando sejak dulu, karena Armando hanya mengikuti jejak dari ayahnya. Jadi tanpa sepengetahuan Santiago, ayah mereka sering berbicara kepada Armando tentang kekecewaan ayahnya terhadap Santiago yang terlalu pasif dan hanya melakukan yang sudah ada. Dr. Marvi mengatakan bahwa seharusnya hal sepenting itu dikatakan kepada Santiago agar Santiago dapat mengerti. Armando pun langsung menemui Santiago dan menjelaskan semuanya. Namun Santiago tidak percaya dengan perkataan Armando dan malah menuduh jika Armando hanya berbohong agar bisa Santiago mau menjual perusahaannya. Mereka berdebat panjang dan akhirnya Santiago meminta agar Armando pergi meninggalkannya. Armando yang bingung membuat Santiago percaya, akhirnya dengan sangat terpaksa menandatangani surat persetujuan untuk menjadi pendonor ginjal untuk Santiago. Operasi pendonoran pun dilakukan dan operasi berjalan dengan sangat lancar tanpa ada kendala apapun. Lalu kita diperlihatkan Dr. Marvi pulang ke apartemennya dan melihat Lea yang sedang sedih. Ternyata Lea sangat sedih karena Hubert telah mati. Dr. Marvi menyarankan agar membeli ikan baru, namun Lea tidak menginginkannya. Lea menjelaskan jika dirinya pulang ke Hershey untuk membangun bengkel milik saudaranya namun malah bangkrut. Lea baru sadar bahwa dirinya tidak harus ke Hershey untuk membangun bengkel karena dirinya menjaga ikan saja tidak becus. Dr. Marvi yang mendengar hal itu langsung membawa Hubert dan meninggalkan Lea. Setelah beberapa saat, Dr. Marvi kembali lagi dan mengajak Lea ke toko ikan. Lea awalnya menolak hal itu karena dirinya tidak mau membeli ikan lagi karena dirinya tidak becus menjaga ikan. Namun Dr. Marvi menjelaskan bahwa ke toko ikan bukan untuk membeli ikan dan memaksa Lea untuk ikut ke toko ikan. Di toko ikan ternyata Dr. Marvi meminta ganti atas ikan yang dibeli karena ikan tersebut mati karena penyakit, bukan karena salah dalam pemeliharaan. Dr. Marvi sambil mengeluarkan hasil lab dari ikan tersebut dan mengatakan bahwa ikan yang dibeli telah memiliki penyakit sebelum dibeli. Pihak toko pun tidak bisa berbuat apa-apa dan meminta agar Dr. Marvi memilih satu ikan lagi untuk dibawa pulang. Lea pun sangat senang karena tahu bukan dirinya lah yang menjadi penyebab ikan itu mati melainkan penyakit. Film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Dan jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!